adanya penguasaan lahan di dalam wilayah laut, ya mungkin Tangerang, Bekasi, Surabaya ini menjadi salah satu kotak Pandora. Jadi tidak mungkin akan terbentuk secara natural sedimentasi di situ. Ketika kita mengetahui bahwa sertifikat itu adanya di atas laut, saya yakin prosedur itu tidak dijalankan gitu. Ini aparatur yang membuat sertifikat itu pasti dapat sesuatu itu. Masih riuh sampai sekarang soal pagar laut, tidak cuma di Tangerang saja, tapi juga ada di Bekasi. Kemudian berikutnya menyusul kejadian SHGB di Sidoarjo seluas ratusan hektar begitu ya. Nah, terkait dengan hal ini kemarin Komisi 4 DPR RI sudah memanggil Menteri KKP dan juga jajarannya. Hari ini juga sudah ada follow up-nya, Saudara, Jumat tanggal 24 Januari 2025 dengan ada pencabutan 50 sertifikat. Apakah ini sudah cukup menjawab persoalan pagar laut, kisruh pagar laut di Indonesia? Saya akan diskusikan hal ini bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI, Pak Riono. Kemudian ada dosen teknik kelautan ITS, ada Pak Wahyudi. Dan yang berikutnya ada pakar hukum Pak Abdul Fikar yang sudah tersambung semuanya lewat saluran Zoom. Pak Riono, Pak Wahyudi, Pak Fikar, apa kabar? Selamat sore. Baik. Baik, kabar baik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Jadi Pak Riono, kabar terbaru hari ini adalah Menteri ATR BPN mencabut 50 dari sekian ratus sertifikat yang berada di pagar laut itu. Jadi ini sudah cukup menjawab persoalan belum Pak Riono menurut Anda? Ya, pertama kita perlu mencermati ya bahwa kisruh pagar laut ini merupakan koreksi bersama tentang pengelolaan tata ruang wilayah laut yang menjadi salah satu ya sebenarnya sumber ekonomi nasional kita, terutama teman-teman nelayan kita ya. Adanya penguasaan lahan di dalam wilayah laut ya mungkin Tangerang, Bekasi, Surabaya ini menjadi salah satu kotak Pandora untuk melihat secara jernih bagaimana kemudian kita mengelola wilayah laut kita. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kami di DPR RI melalui Komisi 4 tentu secara konstitusi, secara legal formal sudah kami lakukan. Yang pertama adalah kami turun ke lapangan bersama-sama dengan seluruh pimpinan dan anggota Komisi 4, kemudian melakukan tindakan sementara, kalau saya mengatakan, yaitu membongkar dan kemudian membuka jalan akses untuk teman-teman nelayan, terutama yang ada di Tangerang. Selanjutnya adalah bagaimana menuntaskan ya kasus pagar laut ini, mulai dari ya hal-hal yang berhubungan dengan administrasi, sekaligus juga yang berkaitan dengan masalah-masalah jika dimungkinkan ada pelanggaran, maka itu adalah ranahnya teman-teman di aparat penegak hukum. Jadi mungkin publik akan terjawab ya siapa sebenarnya nanti dalangnya, siapa yang memiliki, kemudian juga sejauh mana ya keseriusan dalam menyelesaikan masalah ini. Yang jelas Komisi 4 sudah bergerak cepat dan kemudian juga kita sudah memanggil KKP dalam hal ini Pak Menteri dengan seluruh jajarannya untuk kemudian kita klarifikasi, karena penerbitan KKP RL itu adalah kewenangannya pemerintah pusat, maka sudah terkonfirmasi bahwa di Tangerang, di Bekasi, kemudian di Tangerang dan Bekasi itu memang tidak memiliki izin sebagaimana kemudian diatur dalam Permen KP 28. Ya, ini sudah minimal menjawab ya keresahan publik ya, terutama kawan-kawan nelayan yang ada di wilayah situ. Mereka bisa sekarang melaut ya dengan keterbukaan akses sebagaimana mandat Undang-Undang 7 tahun 2006.
Oke, Itu Mas jadi Reno. Pak Riono, kemarin kan kita sudah melihat bersama ya bahwa Komisi 4 DPR tadi seperti yang juga sudah Anda sampaikan, sudah memanggil menteri dan juga jajaran dari KKP. Sudah dapat poinnya belum? Kenapa pagar laut bisa terjadi dan seterusnya, ini sudah dapat poinnya belum Komisi 4? Pertama kita sudah dapat, Mas. Ya, poinnya adalah satu, teman-teman KKP mengakui bahwa pagar laut itu sudah ada petunjuk-petunjuk yang sekarang mereka sedang selidiki untuk menuju kepada proses 20 hari ke depan. Itu akan kita gelar raker kembali untuk memastikan sebenarnya secara komprehensif siapa, kapan, biayanya, dan kemudian statusnya, pemilik apa. Nah, itu sudah ada petunjuk-petunjuk ke arah sana. Ya, tetapi belum kemarin disampaikan ya, karena semua kami ini harus bekerja berdasarkan konstitusi ya, berdasarkan ruang-ruang pengawasan yang dimandatkan oleh undang-undang. Oke. Kemudian ya memang sudah ada komitmen dari KKP dan kita ya apapun kita apresiasi karena mereka segera menuntaskan dengan membongkar dan membuka akses kepada teman-teman nelayan. Oke. Dan mungkin yang belum tuntas itu adalah ini endingnya sampai di mana, kan begitu. Nah, ini kita ikuti dan kita butuh ending maksud Anda bagaimana Pak Riono? Bisa bim salabim seperti itu. Ya, ending yang Anda maksud seperti apa? Endingnya satu yang jelas, KKP Angkatan Laut, Bakamla dan semuanya akan menuntaskan membongkar 30,16 km ini selesai. Oke. Ya, dalam mungkin sampai seminggu ya. Kita minta seminggu lah maksimal itu bisa selesai. Oke. Kemudian yang kedua, jelas itu izin KKP-RL-nya tidak ada. Berarti kegiatan di situ tidak boleh ada kegiatan setelah ada pembongkaran pagar lautnya. Ya. Kemudian yang ketiga tentu berkaitan dengan nanti malah sertifikat ataupun yang lain-lain, kita minta untuk teman-teman KKP menindaklanjuti berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Ya. Nah ini karena tupoksi kami di Komisi 4 itu adalah di level mitra KKP, tentu kami harus betul-betul melakukan kerjasama yang kuat untuk bagaimana menuntaskan dari sisi pemanfaatan tata ruang wilayah lautnya. Baik, saya ingin bergeser ke Pak Wahyudi. Jadi kemarin tanggal 20 Januari 2025 pada saat konferensi di Istana Merdeka itu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bilang begini, bahwa itu modusnya ya pemasangan pagar laut untuk seakan-akan ingin menciptakan reklamasi alami begitu. Nah, menurut Anda, Pak Wahyudi, sesuai dengan bidang akademis Anda, memungkinkan tidak ada pagar laut kemudian bisa memicu yang namanya reklamasi alami? Terima kasih, Bapak sekalian. Kalau kita melihat posisi dari pagar laut ya, ini yang di Tangerang ya. Ya. Itu berada di luar daerah tidal range. Jadi di luar dari surut terendah, apalagi di pasang tertinggi gitu. Jadi tidak mungkin akan terbentuk secara natural sedimentasi di situ. Jadi kalaupun toh terbentuk itu sangat dalam waktu yang sangat lama dan ya boleh dikatakan tidak mungkin lah. Jadi memang ini saya lanjutkan ya. Memang ada konsep yang saya ikuti di konsorsium Building with Nature. Jadi kita memanfaatkan proses-proses natural, proses alami, dan kita memanfaatkannya untuk kebutuhan society, untuk kebutuhan sosial. Tapi pemagaran itu yang dikenal sebagai permeable dam gitu ya, itu sudah diimplementasikan oleh KKP, oleh PU Pengairan, oleh beberapa universitas di Indonesia, itu di Demak atau di Semarang Utara, Semarang Timur ya. Jadi tujuan utama dari pagar laut itu apa, Pak Wahyudi sebetulnya? Itu kalau saya baca itu memang seperti yang disampaikan Pak Menteri tanggal 20 itu ya. Jadi
apa reklamasi secara natural, kemudian ada juga untuk apa mitigasi tsunami, dan satu lagi untuk meningkatkan apa perekonomian rakyat atau bagaimana itu ya, saya baca di koran ya. Berarti fungsi pagar laut itu sebetulnya kita tidak berdasarkan siapa mengatakan apa, tapi secara keilmuan pagar laut itu fungsinya seperti untuk apa sebetulnya? Kalau secara keilmuan pagar laut itu kita kenal sebagai breakwater ya, breakwater yang menggunakan apa vegetasi gitu ya. Tapi itu tidak berjalan gitu. It's not working. Karena apa? Karena permeable. Jadi kalau yang selama ini dilakukan itu untuk memecah gelombang supaya gelombang yang sampai ke pantai itu terkurangi energinya. Berarti tidak gitu. terlalu besar. Tetapi kalau kita lihat bahan pagar laut yang kita lihat ini kan bambu ya. Bisa itu dilakukan untuk memecah arus sehingga yang sampai ke pesisir pantai itu tidak sederas atau tidak sekencang yang berada di tengah begitu. Kalau dari bambu. Saya kira maaf ya, kalau dari apa fungsinya itu nggak jalan, nggak akan berjalan untuk memecah gelombang, mengurangi energi gitu, karena dia diletakkan jauh dari garis pantai pertama, kemudian permeable, artinya permeable itu air masih menerobos, arus gelombang juga tidak terkurangi. Berarti Anda menduga ada pagar laut itu fungsinya untuk apa? Untuk batas, penanda, atau apa? Kalau melihat indikasinya? Saya kira bukan tempatnya kalau Anda menanyakan ke saya. Oke. Jadi, tetapi kalau untuk sebagai pagar pemecah arus, Anda bisa yakini itu bukan begitu ya? Kalau melihat posisi dan bahannya ya? Nggak akan jalan, nggak akan tidak akan berfungsi lah gitu. Oke. Karena permeable ya. Jadi air kan masih tetap aja bisa lalu lalang di antaranya itu. Kecuali kalau dia masif gitu ya, air tidak akan masuk lah, itu bisa merefleksi, memantulkan gelombang gitu. Oke, baik. Nanti saya akan tanyakan ke Pak Riono. Tadi kalau kemudian tidak bisa untuk memecah arus, kemudian pagar laut ini fungsinya apa? Nah, nanti saya akan tanyakan dugaannya ke Pak Riono, tapi saya ingin ke Pak Fikar terlebih dahulu. Jadi Pak Fikar, Menteri Sakti Wahyu Trenggono itu bilang bahwa segala sesuatu atau yang ada di dasar laut ini tidak boleh ada kepemilikan atau ada sertifikatnya begitu. Nah, secara hukum bagaimana sudut pandang Anda, Pak Fikar, terkait dengan hal ini terlebih dahulu? Iya, betul itu yang dikatakan oleh Pak Menteri Kelautan itu ya, bahwa laut itu tidak bisa dikapling, laut itu tidak bisa dimiliki oleh baik privat maupun korporasi, gitu ya. Kalaupun ada perizinan yang dikeluarkan di atas laut itu, ya umpamanya ada izin usaha perikanan, izin pelayaran, hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas gitu, tapi bukan izin pemilikan gitu, pemilikan area kelautan. Nah itu yang tidak ada gitu ya. Nah karena itu kemudian ketika kita mengetahui dari koran juga nih ya, dari informasi bahwa kegiatan pembuatan pagar laut itu didasarkan kepada pemilikan sertifikat, gitu ya, sertifikat hak guna bangunan lagi, dan sertifikat hak milik. Nah itu semua kan sertifikat konteksnya adalah di atas tanah, gitu, iya kan? Konteksnya di atas tanah, gitu. Nah karena itu ketika sertifikat itu akan dibuat, ada prosedur tertentu yang harus ditempuh. Umpamanya pengukuran di lapangan, ya. Kemudian melihat batas-batas wilayah dengan antara satu pemilik dengan pemilik lain dan sebagainya, itu dilihat ke lapangan gitu. Nah ini kan ketika kita mengetahui bahwa sertifikat itu adanya di atas laut, saya yakin
prosedur itu tidak dijalankan gitu. Artinya ketika prosedur itu tidak dijalankan, artinya apa Pak Fikar? Ya itu artinya kan pelanggaran hukum gitu. Artinya itu manipulasi kan sebenarnya, ya kan? Nah karena itu saya yakin ini aparatur yang membuat sertifikat itu pasti dapat sesuatu itu, ya dari dari pemohonnya gitu. Ya dia mendapatkan sesuatu yang menurut saya cukup besar gitu, karena ternyata agrarianya atau BPN-nya berani mengeluarkan sertifikat gitu, padahal itu lautan gitu. Itu yang yang harus diperhatikan itu gitu. Nah karena itu kalau menurut saya, kalaupun mau diletakkan persoalan ini atau diselesaikan secara hukum, itu harus dimulai dari orang-orang yang menerbitkan sertifikat atau oknum-oknum yang menerbitkan sertifikat. Mulai dari situ gitu. Kalau kita kembalikan dulu kepada pemohonnya, pemiliknya, kan pemiliknya hampir ada berapa itu? Hampir 200-an ya. Ya, ada PT korporasi ya. PT semua kalau nggak. Semuanya korporasi itu. Ya, korporasi bukan berarti tidak bisa dipidanakan juga. Pengurusnya bisa gitu. Siapa direkturnya itu yang akan nanti dipersoalkan secara pidana. Tapi bisa dimulai dari penerbitan. Kalau dia kan pemohon, ya pemohon mensertifikatkan bidang tanah gitu kalau di agraria itu. Nah, pemohon itu kan namanya pemohon, bisa dikabulkan, bisa ditolak kan begitu. Artinya ketika sertifikat itu lahir sepenuhnya tergantung pada aparatur agraria, aparatur pertanahan gitu. Nah, karena itu kesalahan paling besar dalam kasus ini adalah ada di aparatur pertanahan itu yang memberikan sertifikat. Oke, baik. Bahwa ketika memang tadi Anda mengatakan pasti ada sesuatu yang diterima, begitu ya. Anda seberapa besar atau seyakin apa itu terang atau pasti terjadi, Pak Fikar? Ya itu tadi yang saya bilang ya, di satu sisi sertifikat itu ya, legitimasi sertifikat itu harusnya di atas tanah, ini di atas laut. Dan saya kira juga dia ngerti juga mestinya, ya ngerti juga bahwa laut ini akan diuruk gitu menjadi tanah gitu, ya. Lain soal kalau tanahnya sudah ada, kemudian ada permohonan sertifikat, nah itu legal gitu. Tapi ini laut yang dimintakan sertifikat gitu. Nah itu kan artinya ada manipulasi dan ada penyimpangan. Nah dari situ saya kira ini pindahannya. Ada banyak undang-undang. Kalau ngurus Haguna Bangunan, SHGB, kemudian SHM itu harus sampai ke menterinya atau cukup sampai tingkatan-tingkatan tertentu di bawah menteri, Pak Fikar? Gini, pidana itu nomor satu adalah orang yang langsung berbuat, ya, orang yang langsung melakukan perbuatan. Nah, terkait langsung begitu ya? Kalau di instansi kan tidak mungkin seorang pegawai berinisiatif membuat sertifikat kalau tidak disuruh oleh atasannya. Kan begitu, ya kan? Berarti Anda mencoba melihat ada relasi kuasa di sini. Berjenjang. Betul. Paling tidak sampai kepala kantor itu harus kena tuh. Ya, karena dia yang menerbitkan gitu. Nah, persoalannya sekarang apakah Menteri Agraria mengetahui? Nah, karena banyaknya sertifikat sampai 263 kalau nggak salah itu informasinya ya. Ya, secara logis mestinya ngerti itu. Ketua Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Pertanahan Nasional itu pasti ngerti. Paling tidak ada laporan-laporan yang masuk ke mejanya gitu, bahwa ini loh ada proses pensertifikatan laut atau apalah gitu segala macam. Mestinya nyampe gitu. Nah, mestinya kalau mengetahui itu kan dia melarang atau tidak mengizinkan untuk dilakukan itu. Karena harus ada proses lebih dahulu. Nah, itu tadi yang saya katakan. Kalau tanahnya ada diuruk dulu baru disertifikatkan, itu prosedural gitu. Karena ada tanah gitu. Ada di atasnya ada bidang tanah, tapi ini kan laut, dikasih sertifikat baru diuruk gitu kan. Nah, artinya ini ada aturan-aturan atau ada beberapa undang-undang bahkan yang dilanggar. Begitu. Baik, saya ingin minta pendapat Pak Riono soal apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyudi dan juga Pak Fikar baru saja, yang cukup terang ini Pak Fikar baru saja menjelaskan bahwa ini pasti ada dugaan, kuat diduga ada transaksi di situ ya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Jadi bagaimana Komisi 4 DPR ini akan melihat hal ini? Apakah juga akan memanggil pihak-pihak terkait? Karena kalau kita lihat timingnya ini kan SHM dan SHGB-nya terbit di tahun 2023.
akan memanggil pejabat yang bertugas pada saat itu tidak, Pak Riono? Ya, saya mungkin sedikit nambah ya tadi keterangan Pak Wahyu ya. Kalau Mas tadi nanya tentang fungsi pagar laut itu sebenarnya untuk apa? Saya S1 saya kelautan, S2 saya kelautan, dan sekarang saya ambil S3 tentang kelautan. Cocok berarti Pak Riono ini ya? Pak Wahyu. Kita ke sana laut. itu kategorinya bukan breakwater. Kalau breakwater itu kan posisinya kan horizontal harusnya. Untuk menahan gelombang arus yang sampai ke pinggir akan semakin mengecil dan juga melindungi terjadinya abrasi dan sekaligus juga mungkin menangkap sedimentasi yang tadi disampaikan itu, tapi pada posisi yang paling pinggir. Jadi memang kalau melihat konstruksi yang kemarin itu sifatnya adalah bukan horizontal, tetapi sifatnya vertikal ke tengah laut. Jadi memang fungsinya kalau kita belajar mungkin di konstruksi ataupun bangunan di laut, itu kategorinya adalah bangunan dan instalasi di laut, baik yang dia di wujud fisik hasil pekerjaan di konstruksi, atau kemudian dia berada di atas, ataukah dia di kolom air, ataukah dia di bawah permukaan yang sifatnya menetap. Jadi kalau bambu kemarin itu menurut saya memang bagian dari langkah awal untuk memberi tanda. Kemudian yang kedua, seperti yang terjadi kemarin di Bekasi, sifatnya mirip, sama. Itu ada langkah awal untuk membangun konstruksi lunak sebelum nanti diteruskan menjadi konstruksi keras di dalam proses reklamasi. Jadi sedikit barangkali keterangan saya kalau kemarin saya karena lihat langsung ke sana. Kemudian kalau berkaitan dengan masalah pihak-pihak terkait yang ada dugaan yang kemudian juga mungkin tadi disampaikan Pak Fikar seperti itu, ya di Komisi 4 tentu kami sudah menyampaikan kepada Pak Menteri Kelautan Perikanan karena ini adalah lintas kasusnya bisa jadi kalau sudah masuk ke ranah hukum secara hukum non administratif itu bukan kewenangan di Komisi 4, tetapi ada di level tertinggi, yaitu baik itu di pimpinan dewan ataukah nanti ya di pihak-pihak non KKP seperti itu. Oke, baik. Pak Riono, tadi menarik ketika bahwa dikatakan oleh Pak Fikar sebetulnya wilayah laut itu tidak bisa disertifikatkan, tidak bisa ada kepemilikan di situ. Tetapi yang terjadi, terbitlah itu ratusan SHGB dan juga SHM. Nah, apakah ini artinya ada potensi kuat diduga, patut diduga ada pihak-pihak tertentu yang mencoba melegalkan hal yang ilegal? Kalau dalam tinjauan pemanfaatan tata ruang wilayah laut sebelum terbitnya kemudian sertifikat apakah hak guna bangunan atau sertifikat hak milik, dalam konteks pemanfaatan tata ruang wilayah laut, kami di Komisi 4 sudah sepakat bahwa itu ada perbuatan yang ilegal, perbuatan yang menyalahi kalau kita merujuk ke keputusan MK, keputusan MK nomor 3 tahun 2010 itu sudah menyatakan bahwa rezim penguasaan wilayah laut itu berpindah dari rezim yang bersifat kepemilikan kemudian bersifat kepada perizinan pemanfaatan. Jadi sepenuhnya laut itu adalah merupakan milik negara, sepenuhnya laut itu dikuasai oleh negara kecuali sekali lagi kecuali ada pemanfaatan tertentu yang diizinkan oleh negara dengan mekanisme yang saya sebut dengan kalau di laut itu adalah KKPR. Seperti itu. Baik, Pak Wahyudi, kita lihat bahwa yang terjadi di Tangerang ya, saya spesifik ke Tangerang karena ini yang cukup panjang begitu 30,16 km pagar laut. Kalau Anda melihat secara visual dari foto ataupun video begitu dan juga lokasinya, pemasangan pagar laut ini berbahaya tidak sih bagi ekosistem, khususnya di ekosistem laut juga ya? Kalau dilihat dari pengaruhnya terhadap ekosistem, memang tidak ada, tidak ada, ya. Cuma kita tidak tahu nanti berikutnya itu akan dilakukan apa itu.
itu yang apa saya kira tepat ya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sekarang ini. Ya, untuk yang jelas kan sudah memberikan dampak negatif bahwa sekian ratus nelayan tidak bisa mengakses untuk langsung ke fishing ground ya karena terhalang itu ya. Jadi kalau terhadap ekosistem memang tidak ada, tapi secara pengaruhnya terhadap sosioekonomi masyarakat nelayan jelas terdampak dengan keberadaan pagar laut itu. Oke. Kemudian kalau boleh saya ulangi lagi, ya, itu kalau di ilmu teknik kelautan tidak ada sebenarnya itu struktur yang seperti itu kecuali causeway, kecuali jetty yang mengarah ke tengah laut untuk sandar kapal-kapal besar ya, kapal tanker misalnya gitu. Tapi ya yang permeable ya. Tapi untuk konstruksi macam yang ada di Tangerang itu memang spesifik sekali. Pasti ada tujuan tertentu yang disampaikan Bapak-bapak tadi. Oke, ada ketentuan tidak sih Pak setahu Anda sesuai dengan kepakaran dan juga keilmuan Anda soal boleh ada pagar laut dan seterusnya, tetapi lokasinya harus yang seperti A, B, C, D, E, itu ada tidak kriteria-kriteria itu? Kriteria begini, kalau seseorang atau sekelompok ataupun organisasi yang menginstall atau mengkonstruksi struktur bangunan laut pasti ada tujuannya, pasti ada difungsikan untuk apa gitu ya. Kalau dari aspek engineering itu dilakukan untuk kebutuhan sosial sebenarnya. Jadi orang-orang teknik, orang-orang engineering itu tidak akan bisa lepas dari social need. Jadi mereka membangun breakwater, membangun groin, membangun jetty, itu pasti ada tujuannya untuk salah satunya problem solving gitu. Jadi kalau ketentuan pasti ada, semua struktur yang dibangun itu harus berdasarkan code atau standar yang ada gitu Pak. Mas itu. Baik, saya kembali ke Pak Fikar. Kemarin juga ada pengakuan dari pihak Agung Sedayu begitu bahwa ya betul memang ada sebagian dari wilayah pagar laut itu SHGB-nya adalah dimiliki oleh pihaknya. Tapi itu pun mereka membeli dari masyarakat, dari rakyat begitu. Nah ini bagaimana kalau misalkan ternyata memang skemanya benar ya. Jadi Agus Dayu beli dari rakyat, kemudian rakyat ini bisa tidak juga dikenakan dari atas kepemilikan sesuatu yang tadi Anda sudah katakan itu adalah suatu hal yang ilegal. Iya, sebenarnya melacaknya mudah ya. Karena sudah ada sertifikat ya. Seluruh perpindahan pengalihan hak itu terekam di dalam sertifikat gitu. Jadi yang harus dilihat adalah sertifikat itu atas nama siapa yang sekarang ya. Kalau dia umpamanya tangan kedua atau yang bukan yang awal, itu akan kelihatan, akan terekam. Termasuk kalau dia berasal dari alat bukti pemilikan yang bukan sertifikat, umpamanya girik gitu, ya terekam itu di dalam sertifikat berasal dari girik nomor sekian gitu. Itu harusnya ada gitu, ya. Itu akan kelihatan gitu. Nah jadi kalau kembali kepada pertanyaannya. Apakah juga termasuk penjualnya? Nah, saya kira kalaupun kan gini, kan didalilkan masyarakat dulu punya tanah di wilayah situ, kemudian terjadi abrasi dan wilayah itu jadi lautan, kan begitu argumennya kan? Betul. Nah, argumennya seperti itu. Kan tinggal dilihat riwayatnya aja, riwayat lautan. Saya kira negara punya rekaman itu gitu. Apakah rekaman yang dari atas, yang dari satelit maksud Anda ya? Apalagi ke lautan, mestinya ke lautan tidak lepas tangan gitu, karena itu adalah wilayah kerjanya sebenarnya ya, ke lautan itu. Nah, karena itu kemudian seharusnya dia mengerti juga itu sejarah pesisir laut dan sebagainya gitu. Dan dia juga pasti menguasai undang-undang kelautan, undang-undang tentang perlindungan pesisir laut dan termasuk juga undang-undang lingkungan hidup dan seterusnya. Jadi kalaupun harus ada pihak yang harus bertanggung jawab dan diproses secara pidana, maka
yang harus diproses adalah orang yang sekarang mengerjakan. Kan sebenarnya yang dikualifikasi sebagai tindak pidana bukan sertifikatnya, tetapi pemagaran lautnya itu loh yang tanpa izin gitu. Ya, pemagaran laut tanpa izin karena dia merasa sudah punya sertifikat gitu. Nah, karena itu saya bilang sertifikat itu sebenarnya kan jadi error in objecto sebenarnya. Sertifikat lahir di atas objek yang salah gitu. Mestinya kan lahir di atas tanah. Ini lahir di atas laut. Itu dia batal dengan sendirinya. Kalau istilah hukum batal demi hukum itu. Ya, batal demi hukum dan harus dibatalkan gitu. Jadi benar Menteri ATR itu harusnya membatalkan semua sertifikat yang ada di atas laut. Nah, masalahnya yang dibatalkan hanya 50 Pak Fikar dari 260-an sekian sertifikat. Yang dicabut hanya 50. Ya. Ini menurut Anda bagaimana? Apakah mungkin saja ini kita lakukan bertahap atau seperti apa Pak Fikar melihatnya? Nah, itu yang harusnya masyarakat mengawasi gitu. Bisa jadi ya akan terjadi juga negosiasi kan begitu, ya kan? Artinya kemungkinan pemagaran laut ke depan itu masih sangat mungkin. Berarti menurut Anda tidak gitu. Hanya 50 sertifikat saja yang harus dicabut, tapi semua, baik itu SHGB dan juga SHM? Ya, yang ada di atas laut harus dibatalkan itu. Karena secara yuridis juga itu batal demi hukum sebenarnya. Itu tadi yang saya bilang, error in objecto gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Riono. Tadi di awal sekali Anda bilang bahwa kejadian di Tangerang, Bekasi, Sidoarjo ini seperti kotak Pandora. Saya menjadi penasaran begini, artinya Anda mencoba untuk mengatakan bisa jadi di wilayah lain terjadi hal serupa? Iya, jadi memang kemarin 5 kesimpulan rapat kami dengan Kementerian Kelautan Perikanan, adanya tumpang tindih antara rezim yang penguasaan wilayah laut dengan adanya rezim di darat yang kemudian kadang menimbulkan multitafsir ya, berkaitan dengan masalah asal usul ya sertifikat tersebut misalkan. Nah, di kesimpulan yang kelima kemarin kita menyampaikan dan meminta kepada pemerintah ya, ini pemerintah bukan hanya KKP untuk kemudian melakukan sinkronisasi terhadap berbagai peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah pengelolaan wilayah laut dan sekaligus juga wilayah-wilayah daratan yang berdekatan dengan wilayah laut. Ya, karena apa? Ini bisa banyak terjadi ya, bukan hanya di 3 lokasi yang kemarin ramai. Saya bahkan dapat laporan teman-teman di Indonesia Timur, kemudian juga di sepanjang Pantura, ya, termasuk di dapil saya sana di Trenggalek, itu juga banyak sebenarnya. Oh, Trenggalek kan juga perairan itu, Pak? Itu seolah-olah kemudian dimiliki oleh pihak-pihak tertentu gitu. Apakah itu untuk wisata, apakah untuk kepentingan hunian dan lain sebagainya. Nah, ini secara utuh. Kenapa kemudian kemarin kita minta untuk adanya sinkronisasi itu untuk menghindari. Kita nggak mau kemudian ini yang muncul adalah di 3 tempat. Tangerang, Bekasi, kemudian di Surabaya. Surabaya. Kita jangan-jangan nanti bulan depan muncul di tempat lain. Kemudian kita ribut lagi. Kita kan nggak mau begitu. Ya, kita pengen bagaimana kemudian penyelesaiannya itu bisa secara menyeluruh, utuh, dan kemudian menjadi jurisprudensi untuk kepentingan kalau muncul kasus-kasus di wilayah yang lain. Seperti itu, Mas. Oke, saya ke Pak Wahyudi. Tadi ketika saya mendengarkan keterangan dari Pak Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid, jadi sempat berdebat tuh tadi ceritanya. Pengakuannya Pak Nusron, dia sempat berdebat dengan Pak Lurah, alasannya begini. Dulu wilayah itu adalah empang. Bahasanya Pak Nusron ya adalah empang, kemudian kena abrasi, jadilah kemudian sekarang yang seperti sekarang ini. Secara kelautan seperti apa? Memungkinkankah hal itu terjadi? Begini, di garis pantai itu selalu ada 2 proses, yang satu erosi atau abrasi ya, kena air laut dan langsung oleh gelombang. Pasti di tempat lain itu akan terjadi sedimentasi. Nah, secara simpel, secara cepat kita bisa melihat bahwa daerah-daerah yang morfologinya itu tanjung, ya, itu dia lebih kuat energi yang
yang datang ke situ. Jadi dia lebih cenderung terjadi abrasi. Tapi daerah-daerah yang teluk bay gitu ya, bay embayment itu cenderung terjadi sedimentasi. Nah, kemudian kalau kita melihat di Tangerang, di Tanjung Pasir kalau nggak salah, itu muara, Mas Dito. Jadi di situ pasti sedimentasi karena muara gitu. Ya. Artinya? Pertama, kemudian kalaupun toh terjadi abrasi, kemudian itu tidak secepat, kita bisa melihat kok dari citra satelit, pemerintah akan cepat aja bekerja sama dengan PIG, minta citra Landsat untuk dari yang spesial ya, dari tahun akhir 70-an misalnya sampai sekarang, kemudian di overlay, kan akan kelihatan itu. Apakah itu dulunya betul dari awal ternyata sudah laut, apakah tidak, itu berarti bisa terpantau perkembangannya ya dari situ ya? Sangat bisa. Nah, kalau tadi Anda mengatakan itu terlalu cepat begitu, kalau dari bahasa lain empang itu apa ya? Saya sebutkan saja lah, empang berdasarkan kata Pak Menteri ya. Kemudian menjadi lautan. Prosesnya itu harusnya berapa lama Pak Wahyudi? Kalaupun itu memungkinkan untuk terjadi. Kita kan bisa melihat secara umum ya, umum di pantai utara, apalagi di Jakarta dan sekitarnya, di sana itu akan ada 13 atau lebih ya muara. Jadi suplai sedimen source atau sumber sedimen yang dibawa ke laut itu kan luar biasa volumenya. Jadi yang terjadi itu pasti cenderung akresi atau sedimentasi gitu. Molor gitu ya, kalau orang Surabaya oloran gitu. Gitu. Jadi kalaupun toh ada abrasi, tidak akan secepat itulah. Kalau kita lihat pagar laut itu kan ada, saya tidak tahu persis ya berapa jaraknya dari garis pantai ke laut itu. Kan cukup panjang itu ya. Jadi memang tambah informasi Pak Wahyu. Ya Pak Ari. Kemarin saya mulai dari Pelabuhan Tanjung Pasir, dari dermaga sampai ke titik terdekat saya megang megang bambunya. Itu kurang lebih 3,7 kilo. Itu. Iya. Jadi pakai sederhana, pakai peta itu 3,7 kilo. Iya. Jadi artinya apa tuh Pak Wahyudi? Sudah dikasih hint sama Pak Riono, jaraknya adalah 3,7 kilo. Artinya kemudian kalau Anda mencoba untuk menyimpulkan seperti apa? Artinya kemudian mungkin Pak Riono dengan kapal ya, atau kita lihat juga kapal-kapal nelayan dan angkatan laut bisa sampai di pagar itu dan tidak terpengaruh oleh pasang surut. Artinya waktu surut pun kapalnya kan tidak kandas itu. Enggak. Ya, artinya apa? Artinya jarak antara pasang tertinggi dan surut rendah itu di Jawa itu antara 1,5 meter sampai 2,7 sampai 3 meter gitu. Ya. Dan kapalnya tidak kandas, artinya kan dalam berarti itu. Dalam ya. Jadi kemungkinan itu dulu empang kemudian terabrasi. Ya, walaupun secara saintifik perlu dibuktikan, tapi untuk sementara ini sepertinya nggak mungkin deh terjadi. Mustahil begitu ya? Secara saintifik. Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Fikar dulu sebelum saya kembali ke Pak Riono. Pak Fikar, jadi kalau tadi Anda meyakini ada hal-hal seperti itu, pidananya paling berat apa itu, Pak? Iya, kalau terhadap teman-teman atau orang-orang yang di ATR BPN itu, ya, itu kan jelas kualifikasinya itu perbuatan korupsi, gitu, ya kan? Korupsi itu ya ancamannya bisa 20 tahun, bisa seumur hidup itu kalau korupsi. Ya tergantung tergantung kasusnya gitu ya, tergantung kasusnya. Dan ada minimalnya, bahkan minimalnya 3 tahun itu di undang-undang korupsi. Tapi selain undang-undang korupsi kan ada juga undang-undang kelautan, undang-undang lingkungan hidup gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa kumulatif itu ya, bisa kumulatif karena tidak hanya korupsinya yang terjadi gitu, tetapi ada aktivitas yang menghambat akses pelayaran dan akses nelayan itu sudah terjadi gitu, ya kan? Itu sudah terjadi dan itu kalau dikaitkan dengan ancaman hukumannya kan itu
mengacu kepada Undang-Undang Lingkungan Hidup 10 tahun itu, 10 tahun 10 miliar ininya ancaman hukumannya. Nah, jadi kalau menurut saya harusnya seperti itu, harusnya semua undang-undang harus diterapkan ya supaya ada penjeraan gitu bagi mereka yang melakukan ini. Begitu, Mas. Baik, terakhir saya ingin ke Pak Riono. Pak Riono, jadi DPR ini kan Komisi 4 kemarin sudah memanggil pihak dari KKP, mengumpulkan bukti-bukti, keterangan dan seterusnya, bahkan sudah ada kesimpulan. Dan bahkan tadi baru saja di forum ini tadi Pak Fikar menyebutkan ada indikasi tindak pidana di situ. Nah nanti, oke memang itu bukan ranahnya Komisi 4 DPR RI, tetapi semua temuan nanti akan diserahkan kemana? Supaya ini bisa terbuka jelas kasusnya, kemudian mungkin kalau ada tindak pidananya juga bisa tertangani dengan maksimal. Seperti apa Pak Riono? Iya, jadi memang di DPR ini kan kita punya mekanisme ya, secara konstitusi kita punya rapat dengar pendapat ya dengan mitra ya, kalau kemudian dengan Pak Menteri kita melakukan rapat kerja ya, terus ataukah kemudian kita nanti dari rapat kerja kemarin yang kita lakukan itu menurut teman-teman di Komisi 4 kesimpulan 5 kesimpulan itu sebenarnya sudah mengarah untuk kemudian nanti memberikan kesimpulan seperti itu. Nah, bagaimana dan apa langkah-langkah berikutnya ya kita tunggu perkembangannya, karena teman-teman di Komisi 4 akan menggelar raker kembali nanti setelah 20 hari ya sesuai dengan kesepakatan yang kemarin, sejauh mana kemudian berbagai informasi yang kemudian berseliweran itu bisa dikonstruksikan menjadi sesuatu yang konstitusional begitu. Karena kalau kami ya nggak mungkin mengikuti apa istilahnya ya dugaan-dugaan ataupun juga hal-hal yang tidak resmi kemudian masuk ke lembaga DPR, dan ya mekanisme itu harus kita ikuti seperti itu. Oke, baik, kita nantikan bagaimana dinamika ke depan akan seperti apa. Terima kasih Pak Riono, Pak Wahyudi dan juga Pak Fikar sudah berdiskusi bergabung bersama kami di Liputan 6 Talks untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Dan saudara, itu tadi adalah diskusi kita terkait dengan pagar laut yang berada di beberapa titik ya, ada di Tangerang, ada di Bekasi, bahkan temuan terbaru ada di Jawa Timur juga. Pak Riono tadi menyebutkan ini sebagai kotak Pandora, bisa saja di wilayah lain ini terjadi. Ayo dong, mungkin bagi Anda yang lagi nonton ini dan kemudian sadar di sekitar Anda ada hal terjadi, ada hal serupa, saya tunggu lokasinya di kolom komentar. Salam SCTV.